Saudara, seperti yang kita tahu bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan kebijakan tarif impor untuk beberapa negara, termasuk salah satunya yang kena dampaknya adalah Indonesia. Tarif impornya dikenakan 32%. Kira-kira dampaknya akan seperti apa? Apa saja yang seharusnya dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak pengusaha di Indonesia? Saya akan coba diskusikan bersama dengan ekonom senior Derajat Wibowo yang tersambung lewat saluran Zoom. Pak Derajat, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik, baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Derajat sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi soal kebijakan tarif 32% ini untuk Indonesia oleh Presiden Trump. Jadi kira-kira Pak Derajat, dampaknya akan seperti apa, semasif apa untuk Indonesia, Pak? Dampaknya sih cukup cukup serius ya, Mas Reno ya. Em, jadi ada beberapa putaran, dampak negatifnya loh ya, tapi tetap ada Mhm, dampak positifnya. Jadi mhm, kita tidak hanya melihat dari sisi negatifnya saja, positifnya juga ada sebenarnya. mhm. Asal Indonesia bisa memanfaatkan. Nah, kalau dari sisi negatifnya, itu putaran pertama, ronde pertama itu tentu ekspor kita yang terkena, ya. Hmm, Karena kita ekspor ke Amerika itu sekitar 28,2 miliar dolar pada tahun 2022, turun jadi 23 miliar, tiga ya. Jadi ya masih di atas 20 miliar lah kira-kira ya. Itu ekspor itu pasti terkena, dan ekspor tersebut itu memang ada mesin dan alat mesin yang paling besar. Tapi kalau di total itu yang terbesar justru adalah ekspor dari sektor-sektor yang padat karya. Yaitu ada apa namanya, pakaian, aksesoris, kemudian alas kaki itu sepatu ya, kemudian juga ada bahan dari perkebunan, ada karet, ada sawit, dan karet dan sawit kan padat karya di ya, industrinya mungkin tidak mhm, sepadat di perkebunannya karena kan efeknya ke perkebunannya ya. Eh, mhm, Kemudian juga ada dari produk-produk hewan air dan sebagainya ya. Jadi eh, ini yang akan terkena, dan saya rasa mereka akan mengalami shock ya, mengalami guncangan sedikit untuk menyesuaikan diri. Eh, jadi itu ronde pertamanya ya. Eh, mhm. Ronde keduanya itu adalah karena negara-negara lain pasti akan membalas ya. Ya, Negara-negara lain pasti akan membalas, sehingga mau tidak mau harga-harga di pasar global itu pasti akan naik. Harga komoditas di pasar global naik, harga produk-produk industri akan naik, sehingga harga impor kita pun otomatis naik. Dan kalau impor kita harganya lebih mahal dalam mhm, dalam US dollar, maka akan ada istilahnya pass-through effect, akan ada istilahnya imported inflation. Jadi hmm, inflasi kita juga akan terkerek naik, karena harga 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 impor kita jatuhnya lebih mahal. Itu efek di putaran keduanya. Efek di putaran ketiga itu adalah ke sektor keuangan. Karena mhm, mau tidak mau ya, mau tidak mau pasar akan meminta premium yang lebih besar, eh, baik untuk obligasi korporasi maupun untuk obligasi negara. Akibatnya cost of money atau apa istilahnya itu ya, biaya kita untuk meminjam untuk menutup defisit APBN itu akan semakin mahal ya. Jadi dalam apa dan tentu efeknya nanti pasti akan ke industri, ke lapangan pekerjaan, itu pasti akan ada. Saya belum bisa mhm, mengatakan berapa persen, saya tidak ingin membuat takut dengan mengatakan besar sekali, enggak, karena kita mhm, harus run model dulu untuk menghitung berapa persen pastinya ya. Akan ada dampaknya berapa persennya, untuk saat ini saya belum bisa jawab karena harus ngitung dulu ya. Dengan dampak tersebut, maka ada dua hal yang sangat krusial dilakukan pemerintah. Yang pertama adalah harus betul-betul mati-matian jaga rupiah ya. hmm, Jangan sampai nilai tukar rupiah itu anjlok, terlalu besar ya. Jangan sampai batas psikologis 17.000 itu terlewati ya. Karena apa? Karena nanti akan double kenanya kita. hmm, Kalau rupiah juga nggak bisa ditahan, semuanya akan jatuh lebih mahal, biaya obligasi kita akan jauh jauh lebih mahal gitu. Jadi krusial sekali bagi BI dan pemerintah untuk menjaga nilai tukar rupiah.
Itu amat sangat krusial. Yang kedua, itu adalah krusial bagi pemerintah dan dunia usaha untuk membuat langkah-langkah penyesuaian untuk mengambil manfaat positif dari yang dilakukan Trump ini. Yang dilakukan Hmm, Trump ini kan nggak spesifik ke Indonesia, ke semua negara partner dia. betul. Dan semuanya itu dikenakan sekitar separuh dari apa yang menurut mereka kita kenakan ke mereka. Jadi seperti Indonesia, kita itu dianggap mengenakan tarif rata-rata itu 64% ke produk-produk Amerika yang kita impor. Sehingga kita Hmm, dikenakan separuh 32. Ada yang lainnya dikenakan lebih besar. Bahkan sekutu Amerika pun yang sangat sangat sekutu dia, baik di hmm. barat itu juga dia kenakan ya, Uni Eropa dia kenakan, kemudian apa Israel pun dia kenakan juga begitu. Jadi ini terkena ke banyak sekali negara. Nah, eh, karena terkena ke banyak negara, otomatis negara-negara itu akan bereaksi. Mereka juga akan mencari pasar baru. Nah, ini Oke. kesempatan buat kita melakukan negosiasi, renegosiasi misalkan dengan Uni Eropa. Karena ekspor kita ke Uni Eropa itu kan cukup besar. Ya, ekspor andalan kita itu ke sana itu ada produk-produk CPO ya. Saya lupa angkanya kalau nggak salah di atas 3 miliar dolar yang ke sana. Kemudian ada kayu itu angkanya 1,5 miliar dolar kalau nggak salah. Maksudnya bukan kayu, produk-produk kayu ya, Mhm, mhm. papers ya itu ke sana juga sangat besar. Kemudian kopi, coklat, apa namanya, karet ya, eh, produk-produk lain. Jadi kita kita bisa memanfaatkan ini sebagai peluang untuk kita negosiasi dengan berbagai negara untuk kita cari alternatif pasar gitu. Semua negara akan melakukan hal itu. Nah, siapa yang paling cepat, siapa yang paling cerdas, itu yang akan diuntungkan. Jadi ekonomi itu selalu ada dua sisi. Makanya ekonom sering mengatakan di satu sisi begini, di sisi begitu begini ya. Jadi selalu ada dua sisi dari mata uangnya ya. Namanya ekonomi kan uang. Uang itu ada sisi atas, ada sisi bawahnya. Hmm. Siapa yang paling cepat memanfaatkan sisi yang positifnya itu yang akan diuntungkan. Dan saya rasa Indonesia punya potensi untuk melakukan itu karena kita punya kekuatan di beberapa komoditas yang bisa kita jadikan andalan. Ya. Tadi mungkin bisa diulangi lagi Pak, sekali lagi untuk komoditas andalan Indonesia yang sebaiknya ini menjadi salah satu senjata begitu ya mengatasi kebijakan 32% ini apa saja tadi Pak? Ya, yang bisa kita renegosiasikan dengan Uni Eropa itu ada minyak sawit, kemudian Mhm. kertas bubur kertas ya, kemudian karet, kopi, coklat ya, kemudian produk-produk kerajinan yang sebagian juga diekspor ke Amerika, tapi bisa kita renegosiasikan ke mana ke ke Uni Eropa, alas kaki, sepatu, kemudian furniture ya, itu bisa kita renegosiasikan ke Amerika. Kenapa ke Uni Eropa Pak Ya untuk karena dia pasar yang renegosiasinya? besar, karena dia pasar yang besar, Hmm. dan kita relatif underperforming di Uni Eropa. Kalau di Cina kita sudah kuat, di Cina kita juga sudah apa namanya sudah cukup cukup bagus performance kita, tapi memang di Cina didominasi oleh produk tertentu, termasuk tadi sawit dan batu bara ya. Tapi itu bisa bisa kita lakukan juga. Eh, Cuma masalahnya kan ibaratnya karena di Cina kita performanya sudah bagus, itu Hmm. biasanya peningkatannya nggak bisa terlalu besar. Kalau di Uni Eropa, performance kita itu agak drop, nah itu potensi meningkatnya besar. Kemudian juga di India, Pakistan, Hmm. kita itu agak kurang di sana ya. Sementara India dan Pakistan itu apa namanya konsumsi em, minyak nabatinya tinggi sekali. Tapi kita juga jangan jangan hanya melihat dari sisi minyak nabati, banyak produk-produk lain yang sebenarnya masih potensi kita ekspor. Itu di background saya itu adalah bibit akasia. Itu salah satu Hmm. potensi yang bisa kita ekspor untuk bukan hanya untuk eh, pulp and papers, tapi bisa kita ekspor untuk paper box apa namanya kotak itu loh kotak kotak package
Kan sekarang ini semua Packaging ya. ya packaging paper, sorry, packaging papers. Mhm. Untuk packaging papers, jadi ya hampir konsumsi apa semua orang kan sekarang ini pernah beli online dan Ya, online ya, ya. itu ada apa namanya ada boxnya itu kan Hmm. unwrapping orang sering begitu. Boxnya itu konsumsinya tinggi. Nah itu bisa kita ekspor. Kemudian produk ini juga bisa dibikin baju apa namanya dibikin viskus, bikin rayon baju yang jatuh. Nah, itu juga bisa Hmm. bisa kita ekspor karena kita punya keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif di barang barang ini ya. Jadi intinya pemerintah dan swasta perlu kreatif untuk menyikapi ini. Em, dan saya juga malah terpikir agak sesuatu yang agak 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 ekstrim Apa itu? itu kita turunkan aja tarif kita untuk produk yang dari Amerika untuk kita deal dengan Trump. Trump ini kan orangnya pokoknya yang penting deal atau no deal kan. Turunkan harga kita dengan Trump maksudnya seperti apa, Pak? Tarif tarif yang kita terapkan ke Amerika. Oh, Kan, diturunkan supaya impor-impor tarif barang impornya Amerika juga kan ikutan banyak yang turun. kena tarif kita kan. Dan apa namanya kita impor ke Amerika itu kan jauh lebih sedikit. Jadi kita tuh running on surplus dengan Amerika itu sekitar belasan belasan miliar dolar. Tahun 2023 itu mungkin kita running on surplus sekitar 13 miliar dolar. Nah, itu eh, beberapa produknya tarifnya kita turunkan, kita negosiasi bisa dengan Trump. Ada tidak dampak negatif kalau misalkan cara ekstrim yang tadi Bapak bilang menurunkan tarif impor kita dari kisaran 64% ya, kalau tidak salah ya. Dampaknya Ada. apa kira-kira? Ada. Kalau industrinya nggak siap, industrinya akan dilibas oleh produk-produk Amerika. Nah, jadi kita untuk yang ekstrim tadi ya kita harus ajak pelaku industrinya bicara ya. Hmm. Mereka siap nggak kalau diturunkan begini? Terus kalau mereka nggak siap, supaya mereka siap, apa yang harus dilakukan oleh negara? Nah, itu bisa kita lakukan. Tapi ya hasilnya nanti akan imbang-imbang saja karena yang akan tertolong adalah industri A, mungkin yang akan dirugikan industri B. Nah, ini Hmm. terkompensasi, tinggal pemerintah ngitung mana yang kesempatan kerjanya lebih besar, mana yang segala macamnya, ya. Dan apa? Mungkin juga akan ada faktor politik gitu ya, mana yang votersnya lebih banyak. Nah, itu Hmm, hmm, hmm. apa? Tinggal dihitung. Tapi Oke. intinya adalah dampak negatifnya ada dan cukup serius seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kita juga jangan lupa ini membuka peluang juga gitu. Oke, berarti artinya di dampak negatifnya ini harus ditangani dengan sangat baik, diantisipasi dengan baik, dengan sangat maksimal, tetapi di dampak positifnya kita juga harus genjot juga secara maksimal supaya semuanya linear. Pak, tadi saya tertarik untuk membahas soal dampak negatif ronde pertama yang berdampak pada sektor padat karya. Apakah ini ujungnya juga akan terhadap mungkin pengurangan SDM di industri padat karya atau seperti apa? Bisa kalau mereka kita biarkan. Jadi kalau misalkan kan yang banyak ekspor ke Amerika misalkan tadi alas kaki, sepatu ya. Mhm, Itu mhm, kan padat karya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa terhadap industri sepatu ya mau nggak mau kan karena mereka produknya makin mahal, makin susah, jualannya turun, tidak kita mhm. carikan pasar di tempat lain, ya otomatis kan mereka mau nggak mau akan terpaksa mengurangi pegawai gitu. Jadi kalau kita biarkan ya bisa terjadi dampak negatif tadi. Tapi kalau kita lakukan langkah-langkah mitigasi, kita lakukan langkah-langkah adaptasi, ya itu mereka bisa kita selamatkan. Intinya. eh, At the end of the day itu tergantung kreativitas dari pemerintah dan pelaku usaha ya. Kalau kita Oke. kreatif, kita apa namanya melakukan adaptasi, ya itu akan bisa. Dan saya rasa akan Bentuk kompetitif. adaptasi yang paling konkret seperti apa sih, Pak Derajat? Em, karena kita mengantisipasi penjualannya turun, ya, Hmm. maka adaptasi yang pertama itu adalah bagaimana membuat produksi-produksi mereka itu jadi lebih efisien. Jadi misal kena Hmm. tarif 32%, kalau kita biayanya bisa kita turunkan 32% kan nggak ada masalah, I see. ya kan? Nah, Ya, sekarang ya, ya. soalannya bisa nggak kita lakukan itu, ya? Hmm, hmm. Eh, ke- di dari sisi apa supaya
yang bisa dilakukan pemerintah supaya mereka para eksportir ini biayanya bisa turun 32%, produsen dan eksportir ini ya. Dari sisi mereka apa yang bisa dilakukan? Nah, kalau mereka bisa kompensasi pas 30% ya udah selesai ya. Kalau Hmm. mereka kompensasi misalkan biayanya bisa kita turunkan 15%, nah artinya kan harga mereka ke sana masih lebih tinggi 17%. Nah, itu apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah kedutaan besar di Indonesia di sana bisa lakukan trade promotion yang bisa lebih intensif misalkan ya? Karena toh kalau kalau katakanlah ya pelaku usaha di Indonesia bisa meningkatkan efisiensi 15% misalkan. Hmm. Ya, kita jadi naiknya 17%. Tapi negara lain nggak bisa. Mereka kena Vietnam kenanya kan tinggi, saya lupa. Vietnam itu kena Betul. 60 atau berapa, kenanya kan tinggi ya. Otomatis kan kita jadi lebih bersaing dibanding Vietnam. Ya, Hmm. jadi Mas Reno bisa membayangkan ya. Iya, iya, iya. Jadi kita bisa menurunkan, negara lain tidak, otomatis mereka jualannya ke Amerika lebih mahal, sehingga otomatis kita bisa lebih kompetitif. Kita bisa lebih kompetitif dibanding Lebih banyak komoditas kita yang terserap begitu ya dibandingkan dari negara lain. dibanding negara lain yang juga dikenakan yang lebih tinggi kenanya dari kita, atau dikenakan dengan level tarif yang sama, tapi mereka nggak bisa melakukan adjustment. Hal yang Hmm. sebaliknya akan terjadi, ya. Kalau misalkan Vietnam bisa lakukan adjustment, biayanya bisa dia turunkan 50% misalkan, entah bagaimana Hmm. caranya. Kita tidak bisa melakukan adjustment, ya kita yang akan terpukul, gitu. Ekonomi itu kan Oke. komparatif, relatif gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita lihat pertama itu memang ada dampak negatifnya. Tapi kalau kita bisa beradaptasi, seperti spesies aja, seperti apa makhluk hidup saja. Walaupun besar badannya kayak dinosaurus ya, nggak bisa Hmm. Hmm. beradaptasi, punah dia. Nah, kalau Ya, kita ya. bisa beradaptasi, ya saya rasa kita akan bisa memanfaatkan peluang. Jadi ada peluang di balik tarif Trump ini. Oke, Pak, terakhir, kalau kita melihat karakteristik dari Donald Trump, kemudian melihat kebijakan ini, kira-kira kebijakan ini akan bertahan cukup lama dan akan sepanjang dia memimpin, atau ini sebagai suatu gebrakan pengingat saja supaya kita juga atau negara-negara lain yang dikenakan tarif ini juga paling tidak menurunkan tarif impornya ke Amerika. Kalau Trump, saya melihat dia ini langkah ideologis buat dia ya. Hmm. Jadi saya bukan ahli tentang Amerika, tapi Ya, saya ya, ya. lumayan banyak diskusi tentang Amerika dengan teman-teman saya Amerika. Saya melihat ini langkah ideologis buat dia, dan dia percaya betul bahwa kesejahteraan ekonomi Amerika itu bisa dipulihkan dengan tarif ini, karena kan Oh. membawa job segala macam. Cuma semua kebijakan ekonomi itu kan selalu ada jeda waktu untuk bisa ada manfaatnya. Mhm. Contohnya ya, contohnya Trump menerapkan tarif yang tinggi sekali untuk otomobil. Ya. Mhm. Bagi perusahaan-perusahaan mobil Amerika untuk nambah kapasitas atau bikin pabrik baru itu kan nggak bisa langsung Trump umumkan sekarang, besok mereka langsung bisa produksi kan. Betul. Nggak bisa Trump umumkan sekarang, bulan depan mereka langsung meng-hire orang. Perlu ada waktu. Nah, ketika di dalam tenggat waktu tersebut, itu harga-harga mobil di Amerika itu naik. Ya. Hmm. Saya nggak tahu tenggat waktunya berapa, bisa 4 bulan, 6 bulan, bisa setahun. Nah, selama tenggat waktu tersebut, selama jeda waktu tersebut, harga-harga jadi lebih mahal di Amerika. Nah, apakah secara politik domestik base-nya Trump ini masih apa basisnya Trump ini masih masih bisa menerima itu, mentolerir itu, saya nggak tahu. Kalau teman saya yang Amerika, dia bilang Amerika itu kekuatannya adalah di teknologi. Jadi kenapa Ya. nggak invest di teknologi dibanding invest di blue collar job? Yang dia diproteksi Trump ini kan blue collar jobs nih. Ya, kenapa nggak lebih besarkan di white collar job mereka yang memang mereka kuat, eh, sementara ya blue collar jobnya dilarikan ke negara lain. Nah, saya nggak tahu dasar pemikiran dari Presiden Trump mengenai ini, Mhm. karena basis dia memang blue collars kan terutama ya. Tapi di situ juga sebenarnya ada kesempatan buat Indonesia renegosiasi dengan Amerika.
Daripada Anda larikan blue collar jobs Anda ke dalam yang mungkin akan perlu waktu, kenapa nggak Anda larikan blue collar jobs Anda ke Indonesia? Tapi kita bikin deal di beberapa tempat gitu. Nah itu tadi, jadi ada peluang sebenarnya. Jadi kalau kita bisa pandai-pandai renegosiasi juga dengan Amerika ya. Nah tadi kan Mhm. saya sebutkan dengan Uni Eropa. Dengan Ya. Amerika juga kita bisa renegosiasi. Oke, kami turunkan di sini. Kita diskusi dulu dengan industri dalam negeri. Kita turunkan sedikit di sini. Tapi kita tarik blue collar jobs dari dia ke Indonesia misalkan. Saya nggak tahu Ah. dengan Presiden Trump ini uh, anything is up for negotiation gitu loh. Dan dia juga jangan lupa loh dia punya proyek di Lido dulu itu. Saya nggak tahu masih terus apa enggak itu kan proyek lapangan golf kan. Jadi Mhm. dengan beliau ini pandai-pandai negosiasi aja. Jadi kadang-kadang dia ngamuk, kadang-kadang dia sayang, kadang-kadang dia puji-puji, kadang-kadang dia maki-maki. Oke. Namanya juga Oke. pebisnis ya, ya Ya, sudah ya, ya. kita adaptasi aja. Jadi kuncinya adalah di balik kebijakan Trump ini ada negatifnya, tapi banyak peluang positifnya. Cuman kita harus bisa beradaptasi dan kreatif. Kuncinya itu. Oke, itu tadi semoga didengar oleh pemerintahan dan juga para pengusaha. Kita nantikan bagaimana dinamika ke depan. Pak Derajat Wibowo, ekonom senior, terima kasih sudah berdiskusi dan juga berbagi perspektif tentang kebijakan baru Presiden Trump yang menaikkan tarif untuk Indonesia menjadi 32%. Terima kasih, Pak Terima Derajat. kasih Selamat Mas siang. Reno. Terima kasih. Dan saudara, itu tadi diskusi saya, kita segera nantikan bagaimana perkembangan ke depan, dinamikanya ke depan, dan semoga saja pemerintahan Prabowo Subianto bisa segera mengambil langkah cepat, taktis begitu, karena salah satu yang diperlukan di sini adalah bagaimana menyiasati dan juga bisa beradaptasi di balik regulasi yang baru saja diterapkan oleh Presiden Trump. Kalau menurut Anda, saudara, kira-kira Presiden Prabowo, para pengusaha, ini harus seperti apa ya? Salam SCTV.